saya Ernest Prakasa, penulis dan sutradara untuk film Teka-Teki Tika. Teka-Teki Tika adalah film ke-6 yang saya tulis dan sutradarai. Sebuah film yang paling berbeda dari semua film saya yang pernah saya buat, yang biasanya didominasi oleh nuansa drama komedi. Dramanya iya, tapi komedinya hampir lenyap, digantikan dengan elemen lain yang semoga bisa tetap menghibur dengan cara yang berbeda. Sebenarnya Teka-Teki Tika itu lahir dari gara-gara pandemi ya. Gara-gara pandemi itu maksudnya gini, ketika stres pandemi gitu, terus dipaksa untuk mikir skrip komedi kok kayak buntu banget gitu. Jadi ketika mencoba untuk mengeksplor genre lain, justru malah muncul inspirasi untuk mengerjakan itu secara skenario. Jadi akhirnya gue mengejar ide Teka-Teki Tika ini. Ketika gue merasa, kok gue nulis ini gue seneng, makanya gue coba bikin sinopsisnya. Setelah sinopsisnya jadi, gue coba tawarkan ke Pak Parwes. Pak Parwes juga merasa ini cukup unik, jadi menawarkan sesuatu yang baru buat penonton. Aku Sheila Dara berperan sebagai Tika di film Teka-Teki Tika. Tika itu di depan keluarga Pak Budiman, dia sosok yang misterius dan agak selengean juga, makanya kayaknya bikin kesel seluruh keluarga Pak Budiman. Teka-Teki Tika ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terlihat harmonis, yang sedang merayakan anniversary wedding bapak dan ibunya. Kemudian malam itu mereka didatangi oleh seorang perempuan. Film ini ceritakan tentang keluarga pengusaha yang cukup kaya dan tiba-tiba ada kedatangan seorang gadis yang datang dan mengacaukan segala macam di rumahnya. Saya Ferry Salim, di film Teka-Teki Tika saya berperan sebagai Budiman, sosok seorang bapak. Teka-Teki Tika ini adalah sebuah film yang disutradarai oleh Ernest Prakasa, di mana dia sebagai seorang sutradara yang biasanya bikin film komedi, kemudian dia keluar dari comfort zone-nya dia, kemudian dia mencoba untuk membuat sebuah film yang betul-betul berbeda. Semua orang bertanya-tanya, sebetulnya ini film tentang apa sih, dan kok berani banget Ernest mencoba untuk masuk ke ranah yang sangat baru gitu buat dia. Nama saya Jenny Zhang. Di sini di film Teka-Teki Tika saya berperan sebagai Ibu Shirley. Ibu Shirley itu istrinya Bapak Budiman. Sedikit mengenai karakter Ibu Shirley. Ibu Shirley itu adalah anak tunggal di keluarganya Ibu Shirley sendiri, dan dia pewaris seluruh harta kekayaan orang tuanya. Pastinya dia perfeksionis, orangnya tegas. Ini hal yang baru buat saya sendiri karena selama ini saya selalu dapat film itu yang sedih. Nah, untuk di karakter Ibu Shirley sendiri, saya itu harus jadi perempuan yang kuat dan keras, yang tough banget. Ya kalau dibilang agak judes sedikit sih ya di situ. Memang Arnold ini anak pertama dari dua bersaudara, adiknya namanya Andre. Film Teka-Teki Tika ini lebih bercerita tentang drama keluarga sih. Konfliknya memang ada pada Papa Budiman. Awalnya dari situ yang akhirnya membuat konflik dan akhirnya punya misteri-misteri yang menegangkan. Saya Morgan Oey, di film Teka-Teki Tika saya berperan sebagai Andre. Ini film penuh kejutan, bisa dilihat juga karakter gue di sini Andre, terus karakter yang lain ada pendatang baru juga, Tan Sri Kemala. Saya Rizka Rain, saya berperan sebagai Laura di film Teka-Teki Tika. Karakternya benar-benar beda dan sangat menantang sekali. Jadi sesuai dengan judul filmnya, Laura juga mempunyai suatu masalah dan teka-teki sendiri dalam hidupnya. Halo. Film Teka-Teki Tika yang pasti lebih bercerita tentang di mana kita lihat di sini ada sebuah keluarga yang sangat bahagia dan sedang merayakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke rumah keluarganya dan membawa suatu berita. Jadi sosok inilah yang sangat penuh teka-teki dan juga misterius. Pas dari awal Ernest kasih sinopsis ceritanya Teka-Teki Tika ini, pas baca ini komedi mana ya gitu, terus langsung nanya ke situ gitu. Ternyata memang konsepnya berbeda banget gitu, dan Ernest mau memberikan sesuatu yang berbeda juga di tahun ini gitu. Pas baca skenario-nya sangat-sangat takjub dan wow gitu, karena ada adegan yang memang belum pernah aku lakukan di film-film sebelumnya. Ada adegan romance yang menurut aku tuh belum pernah loh ngelakuin ini, yakin nih bisa aku lakuin di film ini.
Mereka helpful sekali dan aku ngerasa chemistry mereka yang kuat itu juga bantu aku berperan sebagai Tika. Overall senang banget sih di sini karena aku bisa ketemu beberapa teman yang sebelumnya pernah kerja bareng, beberapa teman baru yang belum pernah aku temui sebelumnya, dan semuanya fun banget. Ini bukan pertama kali tentunya gue kerja bareng Dion sama Morgan sama Om Ferry juga, sama Jenny Chang baru pertama sih. Dari sejak reading gue udah ngerasa oke, ini kayaknya sih gue nggak perlu was-was gitu. Sepertinya sih ensemble ini akan bisa melakoni tugas mereka dengan baik, dan terbukti ketika kita syuting juga hampir nihil lah masalah yang berkaitan sama keaktoran dan pengadeganan tuh nggak ada gitu. Kita udah di reading, kita udah klop banget, udah matang banget, termasuk sampai ketika Tika mulai reading bareng juga kita merasa semua hal yang kita kerjakan di proses persiapan ketika masuk ke syuting ya udah smooth sail. Teka-teki Tika itu gabungan dari beberapa kru yang memang sangat familiar gitu ya, tapi juga ada beberapa, dua diantaranya tuh gue baru kerja untuk pertama kalinya. Yang pertama itu Bang Arfian sebagai cinematographer atau director of photography. Happy banget, it's one of my best experience working with a DP yang sangat punya semangat explore yang tinggi banget, tapi juga sangat mengutamakan karakter dan storytelling gitu, bukan cuma perkara gambarnya doang. Ini juga pertama kali gue kenal sama Abam Juven, kostum designer kita. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kostum desainnya dari keluarga dan dari Tika. I'm very happy with it, semoga teman-teman juga suka. Di luar itu, rata-rata gue bekerja dengan kru yang memang selama ini sudah beberapa kali kerja bareng gue, orang-orang yang memang sangat gue andalkan gitu. Seperti casting director gue, Juandini Lismita, line producer Reman Handaya, juga desainer produksi gue, Stefan Cobain, dan beberapa nama lain. Ini jadi sebuah project yang walaupun keluar dari zona nyaman secara genre, tapi secara susunan kru sebenarnya melangkah keluarnya tidak terlalu jauh dari lingkup yang biasanya kerja bareng gue. Situasi di lokasi syuting kan kemarin kita syutingnya masih masa pandemi ya. Kita memang seperti di karantina di satu tempat yang tidak kemana-mana, dan juga pas banget nih syutingnya hanya di rumah itu. Jadi kita tidak ada pindah lokasi, mungkin ada beberapa yang lain, tapi saya sendiri hanya ada di satu rumah itu dan tidak kemana-mana. Kebetulan selama kurang lebih 2 minggu kita syuting itu 90% adegan dikerjakan di rumah ini, main set kita gitu. Jadi lumayan bubble ya, lumayan terlindungi lah. Jadi kru dan talent itu ya tiap hari hanya dari set pulang ke hotel, dari set pulang ke hotel. Jadi mereka nggak ketemu siapa-siapa, nggak terekspos dengan lingkungan yang penuh keramaian dan lain sebagainya. Jadi relatif aman, produksinya berjalan dengan lancar dan secara protokol juga sangat-sangat aman. Sebenarnya di film ini gue mencoba untuk menggunakan kesempatan perubahan genre ini untuk mengeksplor juga hal-hal baru dalam aspek sinematografi. Komedi itu gue ngerasa sulit untuk dieksplor sinematografinya, dalam artian bahwa komedi harus dideliver dengan cara yang sangat spesifik kalau memang mau works gitu. Sebenarnya film Teka-Teki Tika ini bisa dibilang beda banget sama film Ernest yang lainnya. Menarik banget sih gitu, dari ide ceritanya, dari cast-nya sendiri sangat kuat sekali gitu. Meskipun cast-nya nggak begitu banyak, tapi dengan cerita yang sangat menarik, menjadi film yang bisa kalian pasti penasaran sih nontonnya gitu. Karena film ini dipersiapkan dengan sangat matang oleh Ernest ya, sehingga ketika reading aja kita udah punya blockingnya. Ernest sudah tahu blockingnya harus seperti apa, kemudian kameranya dari mana gitu. Jadi kita sudah mulai latihan pada saat reading gitu dengan blocking-blocking yang adegan-adegan yang sulit itu memang yang panjang gitu. Kita latihan langsung dengan blocking. Ini baru satu take. Baru satu take. Jangan segampang itu lagi dong. Baru satu dari 11 take ya kan. Anak muda mah nggak ada masalah. Jangan segampang itu. Ini adalah film kedua saya dengan Ernest. Yang pertama adalah Ngenes, kemudian yang ini Teka-Teki Tika yang kedua. Jadi saya sudah sangat mengerti seperti apa seorang Ernest Prakasa, dan timnya juga saya udah kenal. Kalau kita sudah kenal semua, jadi rasanya kalau kerja itu lebih nyaman, lebih enak, lebih menikmati. Happy aja sih kerja sama dia, nggak ada beban apapun. Apa yang dia inginkan disampaikan ke kita, jadinya kita tahu nih, oh lu maunya seperti ini nih, oke, gua coba ya gitu. Ya mudah-mudahan apa yang Ernest mau, saya sebagai pemain berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita masuk ke genre yang baru di Teka-Teki Tika ini, makanya kesempatan buat gue untuk
coba mengeksplor cara-cara baru dalam visual storytelling, coba untuk bikin lebih banyak long take, gimana caranya dalam satu shot, karena kan di film ini main cast-nya ada 7 ya, dan sering banget mereka scene yang mereka kumpul jadi satu gitu. Gue nggak mungkin punya waktu untuk bener-bener kalau misalnya nggak mau dipikirin terus asal udah ambil master nanti cover kita cover satu-satu, nggak bakal selesai syutingnya gitu. Jadi gue harus nemuin cara gimana cara menceritakannya dengan efektif, cara blocking juga gimana caranya dalam satu frame semua orang ini tercapture dengan baik sesuai fungsi dan porsinya gitu. Menurut aku sih enak banget ya didirect sama Ernest karena dia tipe sutradara yang tahu apa yang dia mau. Seneng banget sih karena bisa diskusi, jadi kita juga nggak bingung ketika didirect karena jelas sekali. Tapi yang pasti banyak kejutan-kejutan karena ini penuh dengan teka-teki dan misteri. Seluruh masyarakat nanti juga akan penasaran banget sama film ini karena setiap karakter bakal punya problemnya masing-masing. Kita bisa menyelesaikan satu proyek yang benar-benar kita bikin dari hati gitu. Walaupun penuh teka-teki, walaupun penuh rahasia, tapi semua orang yang terlibat di sini benar-benar yang what makes this movie special for me ya itu. Yang pasti aku bisa bilang film ini fresh banget. Ini film yang berbeda total sekali sama film-film karena sebelumnya, dan buat aku sih ini juga menambah variasi di film Indonesia. Harapannya sih Teka-Teki Tika bersama dengan film-film lain yang dirilis sama Star Vision di akhir tahun ini. Ada Yowis Band, ada Yuni, dan juga nanti di awal Januari ada Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Pengennya sih bisa membawa kegairahan atau excitement orang untuk kembali ke bioskop gitu. Karena biar gimana pun juga nonton di bioskop itu tidak akan bisa sebanding dengan pengalaman nonton di handphone atau di televisi sekalipun gitu. Selama 1,5 tahun kita di Indonesia ini terkena pandemi di mana kita nggak bisa nonton di bioskop dengan keluarga, tidak bisa menikmati film Indonesia seperti sebelumnya. Kita bisa kembali menyaksikan film Ernest Prakasa yang penuh haru, yang enak ditonton bareng keluarga. Ini adalah sebuah suguhan yang berbeda dari saya. Semoga bisa jadi sesuatu yang pengalaman menonton film Ernest Prakasa yang sangat lain dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, teman-teman, malam hari ini it's a wrap for Kiki Narendra and Kerry Salim. Sampai hari ini merasa sangat puas sekali, timnya juga solid banget, luar biasa sekali. Gua paling happy di produksi ini. Harapan saya film ini bisa ditonton oleh banyak masyarakat Indonesia seperti yang kita gaungkan bahwa kembali lagi ke bioskop untuk menonton film Indonesia. Karena ini genre baru buat Ko Ernest, kayak ada misteri-misteri itu, berharap semoga film ini dapat diterima oleh masyarakat seperti film-film Ko Ernest sebelumnya. Semoga bisa mengobati rasa kangen untuk nonton bioskop karena ini juga salah satu upaya kami semangat dalam berkarya di perfilman nasional. Semoga kalian menikmati sajian baru dari kami. Saksikan film Teka-Teki Tika. Teka-Teki Tika. Teka-Teki Tika. Teka-teki Tika di seluruh bioskop. Kesayangan kalian. Kita baru saja menyelesaikan scene nomor 83 untuk Teka-Teki Tika, dan dengan demikian semua scene sudah kita selesaikan dan saya nyatakan Teka-Teki Tika it's a wrap!